kalian PH dan juga KI 4. Hari ini kita masuk materi baru tentang karya pelayanan gereja. V, bisa buka kamera atau tidak? V? V? Atau memang dimatikan dari tadi jamnya Pak Nuh? Kalau dimatikan tidak apa-apa karena sakit, tapi memberitahu Bu Inu dulu ya. Oh bisa, oke, sip. Nah, anak-anak semuanya, hari ini kita masuk dalam materi yaitu tentang karya pelayanan gereja. Disiapkan di LKS-mu, dibuka bagian karya pelayanan gereja nanti karena juga ada pertanyaan di situ dari Bu Inu. Ya, dilihat setelah pelajaran 3 apa ini? Kok lupa Bu Inu. 3D sepertinya. Ketemu? Oh iya, masih di tema ya materi yang sebelum PTS. Tentang karya pelayanan gereja. Kita PH lagi kapan? Coba dilihatkan di jadwalnya Bu Inu. Tanggal berapa? Oh, tanggal 4 Maret. Oke. Temanya 3CD. Ya. Yang C sudah kita bahas, berarti yang D sekarang kita bahas hari ini ya. Loh kok ini? Nah, karya pelayanan gereja itu masih berkaitan dengan yang minggu lalu Bu Ino jelaskan ke kalian. Ada tritugas gereja. Siapa yang masih ingat tritugas gereja itu apa saja? Sebagai bukan yang itu, tritugas Kristus. Tritugas Kristus itu sama dengan dikembangkan lagi oleh karya pelayanan gereja. Tritugas Kristus itu apa saja? Sebagai imam, guru, dan raja. Imam, nabi, dan raja. Imam, nabi, dan raja. Tritugas Kristus. Nah, sampai sekarang terus diikuti oleh karya pelayanan gereja, yaitu tugas mewartakan merupakan tugas dari siapa? Imam, nabi, atau raja yang mana? Imam. Nabi, pinter, mewartakan, memberikan pewartaan atau kesaksian-kesaksian. Nah, hal ini dilakukan sebelum naik ke surga. Yesus itu sudah berpesan kepada murid-muridnya, tetapi murid-muridnya takut sehingga Yesus pun menyertai mereka melalui apa yang dikirimkan atas para rasul. Apa? Roh Kudus. Maka para murid pun berani untuk mewartakan dan memberikan kesaksian hidup dan dialog. Tujuan dari pewartaan ialah agar Yesus dan ajarannya diterima dan diimani oleh semua orang. Orang yang percaya akan memperoleh keselamatan. Lalu tugas menguduskan, itu tugasnya siapa? Tadi kan pewartaan nabi, kalau pengudusan berarti tinggal imam dan raja. Tugasnya yang mana? Pengudusan tugasnya yang mana? Imam atau raja? Imam, ya, karena pengudusan berkaitan dengan perayaan-perayaan Ekaristi, perayaan-perayaan iman, yang juga cara hidupnya mencontoh dari kisah para rasul atau jemaat perdana
yang menceritakan bahwa umat Kristen pertama, jemaat perdana itu menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Karena segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Cara hidup yang demikian membuat banyak orang menyukai, sehingga setiap harinya banyak orang menyerahkan dirinya untuk dibaptis. Nah, perayaan-perayaan iman itu supaya umat dan masyarakat menjadi lebih baik, lebih kudus, terselamatkan. Maka tugas pengudusan ini adalah tugas imamat atau tugas imam. Orang yang menerima sakramen imamat. Berikutnya yang ketiga, tugas melayani atau menggembalakan. Berarti tugasnya siapa? Tugasnya siapa? Ya Tuhan. Lah tadi kan sudah 3, 2 disebutkan, tinggal 1 yang belum disebutkan. Tugasnya siapa? Di rumah malah banyak yang nggak konsentrasi ini. Siapa? Yesus. Hei, 3 tadi sudah disebutkan imam dan nabi. Raja. Iya, raja. Ayo konsentrasi. Bu Ino jadi males nanti kalau kalian di rumah nggak konsentrasi itu. Tugas melayani berarti otomatis yang belum disebutkan tadi ialah raja. Di mana tugas itu ditunjukkan atau menjadi dasar utama yang diteladani ialah Yesus. Yesus datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Sikap pelayanan Yesus ini ada di dalam sikap Yesus dalam membasuh kaki para muridnya, ke-12 para muridnya, yang sampai sekarang oleh Gereja Katolik diperingati sebagai hari raya apa? Pinter, Kamis Putih. Nah, Yesus menghendaki agar tugas itu dijalankan terus oleh para muridnya. Yesus selalu melayani orang yang membutuhkan, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mengampuni orang berdosa, dan memberi makan kepada orang yang kelaparan. Yesus adalah Tuan segala Tuan, tetapi bersikap rendah hati dan siap melayani. Pelayanan yang telah dijalankan oleh Yesus menjadi tugas dan panggilan gereja. Gereja sungguh-sungguh menjadi warta gembira bila gereja menampakkan pelayanan dalam kehidupannya. Semua anggota gereja dipanggil untuk tugas pelayanan, termasuk kita yang kini tengah belajar. Nah, kalau tadi kita sudah mempelajari Tritugas Kristus yang dilanjutkan sebagai karya pelayanan gereja, tapi dalam gereja juga ada 5 fungsi pelayanan. Kalian lihat di kolom LKS kalian, ada 5, apa saja? 1. Dinyalakan mikrofonnya, baru ngomong. Liturgia atau liturgi, sama dengan pengudusan, kudus, perayaan-perayaan imam. Yang kedua, kerikma atau pewartaan yang juga dilakukan oleh nabi, memberikan pewartaan kesaksian. Yang ketiga, koinonia atau persekutuan. Yang keempat, diakonia atau pelayanan, sama dengan tugasnya raja, melayani. Yang kelima, martiria atau
Kesaksian, sama juga dengan pewartaan, memberikan kesaksian. Nah, 5 fungsi itu kalian harus pahami baik-baik. Dilihat di situ artinya apa, maknanya apa, kemudian contohnya apa saja. Sudah Bu Inu ringkaskan menjadi kolom di situ. Dipelajari baik-baik. Nah, sekarang kita lihat. Dari 3 tadi, berarti Kristus mengemban tugas sebagai nabi, imam, raja. Demikian pula gereja sebagai persekutuan umat beriman kepada Kristus memiliki 3 tugas pokok, yaitu tugas pewartaan, pengudusan, dan penggembalaan. Keseluruhan tugas tersebut disebut sebagai karya pelayanan gereja. Karya pelayanan gereja tersebut tercermin pada ketiga tugas Kristus, yaitu sebagai pewarta nabi, pengudus imam, dan raja atau gembala. Selain tugas mewartakan, gereja juga mempunyai tugas untuk menguduskan melalui perayaan-perayaan ibadat yang juga merupakan perayaan iman. Perayaan-perayaan iman umat berkumpul untuk ibadat. Maka tindakan itu selalu berhubungan dengan iman. Dalam ibadat kita menyatakan iman, perasaan syukur, permohonan, dan pertobatan. Perayaan Ekaristi Kudus itu menjadi perayaan iman yang penting bagi orang Katolik. Selain perayaan-perayaan sakramen, ada juga perayaan sakramentali. Di LKS-mu ringkasan belum ada kan artinya sakramentali, ditambahkan di situ. Sakramentali yaitu ditulis di tempat yang kosong, terserah di mana. Sakramentali yaitu bentuk perayaan. Sakramentali yaitu bentuk perayaan yang dilakukan umat. Nanti ada pertanyaan ini kalian tinggal menyalin saja, karena sudah kalian tambahkan di LKS-mu. Sakramentali yaitu bentuk perayaan yang dilakukan umat dengan tujuan tertentu. Bentuk perayaan yang dilakukan umat dengan tujuan tertentu. Misalnya, titik 2. Pemberkatan rumah, pemberkatan benih, dan lain-lainnya. Sudah, itu saja yang perlu ditambahkan. Di samping itu juga ada ibadat sabda, sharing kitab suci, ziarah, dan sebagainya. Ini kegiatan di luar perayaan sakramen Ekaristi dan sakramentali dan sakramen-sakramen yang lainnya. Juga ada kegiatan ibadat sabda, sharing kitab suci, ziarah, dan juga lainnya. Tugas pengudusan ini dilaksanakan sejak masa hidup umat purba dahulu. Berikutnya, tugas gereja yang ketiga adalah menggembalakan umat Allah atau memimpin dalam dan melayani umat. Yang menjadi teladan kita, yang menjadi contoh kita, yang menjadi dasar kita dari seluruh penggembalaan atau pelayanan dalam gereja adalah siapa?
Yesus Kristus. Ia mampu menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, memberi makan orang lapar, dan mengampuni orang berdosa yang bertobat. Nah, semua pelayanan yang dijalankan oleh Yesus dengan penuh pengabdian dan pengorbanan serta kerendahan hati seperti diwujudkan dalam pembasuhan kaki para murid itu menjadi tugas kita dalam meneruskan sebagai murid-murid yang siap karena kita sudah menyerahkan diri kita untuk dibaptis. Tugas penggembalaan ini adalah tugas semua orang Kristen yang dijalankan sesuai dengan fungsi dan status setiap orang. Maka tugas pelayanan bertujuan agar kehidupan semua manusia utuh dan masuk persekutuan hidup dengan Allah. Nah, langsung dari ini sudah tadi. Di LKS-mu itu ada di nomor 3 kalau nggak salah. Tujuan dari karya pewartaan. Ada di garis bawahi. Agar Yesus Kristus semakin dikenal dan diimani dengan segenap hati oleh semua orang. Yang nomor 3 itu tujuan dari karya pewartaan itu di garis bawahi. Lalu ada lagi tugas menguduskan dijalankan melalui perayaan-perayaan ibadat yang juga merupakan perayaan iman. Perayaan Ekaristi adalah perayaan iman yang penting bagi orang Katolik. Perayaan Ekaristi di garis bawahi sampai orang Katolik. Lanjut. Langsung poin yang keempat, karena yang 1, 2 tadi sudah, sekarang yang keempat. Untuk memahami tugas-tugas gereja tersebut, anak-anak kita semua diharapkan berpartisipasi dan melibatkan diri dalam tugas-tugas kegerejaan. Yang Katolik pasti tidak asing dengan tugas menjadi mesdinar, terus ada kegiatan pendalaman kitab suci, doa-doa bersama di lingkungan, menjadi lektor, membawa persembahan, dirigen, sebagai pengiring kur atau kur anggota kurnya. Nah, itu semua kita diharapkan ikut aktif atau berpartisipasi dalam kegiatan kegerejaan. Apalagi yang sudah dibaptis, terus kalian juga sudah menerima komuni pertama, harus ambil bagian dalam tugas-tugas kegerejaan. Dari sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Oke, kalau tidak langsung kita bahas LKS-nya. Bentar. Sudah muncul di layar kalian? Nomor 1. Sudah. Ya, ini jawabannya. Berikut ini yang bukan termasuk karya pelayanan dalam gereja, yang bukan terlibat aktif karya pelayanan, menjadi prodiakon karya pelayanan, menjadi putra altar karya pelayanan. Berarti yang benar ialah yang bukan karya pelayanan ialah yang berjualan di depan gereja. Iya, kakak berjualan di depan gereja itu bukan pelayanan ya, mencari untung untuk dirinya sendiri. Berikutnya, karya pelayanan gereja dapat pula dilakukan tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, dan budaya. Salah satu contohnya,
memberikan bantuan ke rumah singgah, entah apapun itu pesukunya, agamanya, rasnya, budayanya. Nah, itu merupakan contoh karya pelayanan gereja. Jadi mau menolong, mau membantu tanpa melihat itu semua. Yang ketiga, tugas melayani ditunjukkan oleh Yesus dengan membasuh kaki para murid. ya yang ada di mana tadi? PPT yang sudah Bu Ino jelaskan dalam Injil Yohanes, tugas Yesus membasuh kaki para murid. Karya pelayanan gereja ada 3, yaitu pewartaan, pengudusan, dan penggembalaan. Nomor 5, wujud pelayanan Yesus dalam Injil Yohanes yang tadi Bu Ino sebutkan ialah membasuh kaki para murid. 1 sampai 5 sudah? Sudah, Bu. Oke. Lanjut Romawi 2. Sakramen yang harus diterima seseorang yang akan menjadi imam. Sakramen apa tadi? Imamat. Pinter, sakramen imamat. Nomor 2, mewartakan kerajaan Allah kepada semua orang terutama yang miskin dan menderita merupakan tugas utama gereja. Karya pelayanan gereja bukanlah karya yang hanya dilakukan oleh para pemimpin gereja saja, tetapi oleh seluruh umat beriman. Umat beriman jawabannya. Kehadiran kerajaan Allah diwujudkan dengan memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang, membebaskan orang-orang yang tertindas, dan penglihatan bagi orang-orang buta. Gereja paroki dipimpin oleh romo atau pastor. Apa yang dimaksud dengan perayaan sakramentali? Romawi 2 tadi sudah semua? Oke. Sakramentali yang ini bentuk perayaan yang dilakukan umat dengan tujuan. Iya, tadi sudah ditambahkan di catatan kalian yang didikte Bu Ino tadi. Yang sudah mencatat tinggal disalin di nomor 1 jawabannya. Yakni bentuk apa? Perayaan dengan tujuan tertentu. Misalnya apa tadi? Misalnya pemberkatan rumah dan pemberkatan benih. Ya, pemberkatan rumah dan pemberkatan benih. Sudah? Sudah. Cara hidup jemaat perdana yang patut diteladani. Yang pertama, hidup sehati sejiwa. Yang kedua, apa yang menjadi milik mereka menjadi milik bersama. Bertekun dalam doa, berkumpul untuk membaca firman Tuhan. Kelihatan, Sen? Ditulis dulu nomor 2.
hidup sehati sejiwa, apa yang menjadi milik mereka menjadi milik bersama, bertekun dalam doa, berkumpul untuk membaca firman Tuhan. Tiga tugas pelayanan gereja apa saja? Tiga tugas pelayanan gereja apa saja? Pengudusan, penggembalaan. Ya, pewartaan, pengudusan, dan penggembalaan. Melalui apa gereja melaksanakan tugas pengudusan, perayaan Ekaristi, dan perayaan sakramen iman lainnya? Sakramen apa yang menjadi puncak dari tugas gereja menguduskan ialah sakramen Ekaristi. 1-5 sudah? Sudah. Yang lain? Bu, ini tadi nomor 1 apa? Bu, saya nggak sempat. Nomor 1 yang kamu catat tadi loh, yang didikte Bu Ino di awal tadi, yang disuruh nambahkan di ringkasan materi. Terima kasih. Oke. Kalau sudah dibaca dulu teks kisah para rasul ini, jadi nanti tinggal menjawab pertanyaannya. Yang sudah ketemu jawabannya boleh langsung ditulis. Sudah? Nomor 1. Dibalik. Mengapa timbul pertikaian di antara orang Yahudi terhadap orang Ibrani? Ini ada di bacaannya. Kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Janda mereka tidak.
Punyanya Oid kayaknya internetnya itu ya gangguan. Jadi macet-macet. Nomor 2. Berapa orang yang dipilih oleh para rasul untuk membantu mereka dalam melaksanakan tugas melayani? Sesuai judulnya, berapa orang? 7. Ya, 7 orang. Nomor 3, apa syarat untuk dapat diangkat menjadi pelayan Tuhan yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat? Siapa saja nama-nama orang yang terpilih? Ada dalam bacaannya juga, ada Stefanus, Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus. Ada 7 semua totalnya. 7 orang. Di bacaannya ada. Lalu berikutnya yang kelima, apa tugas utama dari para murid menjadi pelayan Tuhan dan juga pelayan firman kepada seluruh umat sehingga makin bertambah banyak sejumlah imam untuk menyerahkan diri dan percaya. Ditulis dulu A sampai E. Beri waktu 2 menit. Sudah? Sudah selesai? Oke. Senit sudah? Oke. Dari sini ada yang ingin ditanyakan? Sudah. Ya, dari sini ada yang ingin ditanyakan. Kalau tidak ada, berarti kita bisa